Judi online kini menjadi salah satu isu kebangsaan yang serius di Indonesia. Kemudahan akses melalui ponsel dan internet membuat praktik ini cepat menyebar dan menyasar di berbagai kalangan, termasuk pelajar dan pekerja. Dulu, bangsa ini dikenal sebagai bangsa pejuang, bangsa yang berani, bermartabat, dan bersatu menjaga tanah airnya. Bangsa yang percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya hak, tetapi amanah yang harus dijaga dengan hati yang teguh dan jiwa yang ikhlas. Namun hari ini, perjuangan itu berubah wajah. Musuh yang kita hadapi bukan lagi kolonialisme bersenjata, melainkan penjajahan moral dan digital yang diam-diam merampas fokus, karakter, dan masa depan bangsa. Halo Sobat Adiaksa, bersama saya Ariana Dila Apsari, siswa Latsar CPNS Kejaksaan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Landak. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana. Apakah kita masih menjadi bangsa pejuang yang berjuang dengan kerja keras dan kejujuran, ataukah perlahan kita akan menjadi bangsa penjudi? Dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Kasus judi online. Lalu bagaimana mengawal proses hukum kasus judi online hingga seluruh fakta? Kandungan judi online, seorang pria nekat membuat laporan palsu sebagai korban begal. Motif pelaku karena takut pada bayar denda pada perusahaan judi online sebesar 23 juta rupiah. Pemirsa, judi online seperti wabah yang menjerat banyak orang dengan mimpi menjadi kaya dengan cara instan. Judi online pun merasuk ke segala lapisan masyarakat, mulai dari kalangan dewasa, remaja, hingga anak-anak. Bahkan judol juga menyasar anak-anak di bawah usia 10 tahun. Bagaimana para korban bisa terjebak dalam pusaran judi online? Pada tahun 2025, PPATK mengungkap temuan yang mengejutkan. Perkiraan perputaran uang judi online di Indonesia mencapai sekitar 1.200 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi aktivitas ilegal skala kecil, tetapi sudah menjadi ekonomi bayangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi finansial. Jumlah pemain judi online di Indonesia kini diperkirakan mencapai 8,8 juta orang. Lebih dari 70% adalah masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Artinya, sebagian besar pemain berasal dari kelompok ekonomi rentan yang secara finansial paling mudah terdampak. PPATK menunjukkan jumlah data deposit. Ini adalah tanda bahwa judi online telah merusak masa depan anak-anak, menggerus harapan remaja, dan melemahkan tulang punggung keluarga Indonesia. Lantas, mengapa judi online menyebar di Indonesia? Yang pertama, akses digital yang tanpa batas. Di era teknologi saat ini, teknologi membuka ruang besar bagi penyebaran situs dan aplikasi judi yang mudah diakses siapapun dan kapanpun. 2. Rendahnya literasi digital dan lemahnya wawasan kebangsaan membuat banyak orang tidak mengenali bahaya judi online, termasuk anak-anak sekolah yang kini mulai ikut terjerat. 3. Tekanan ekonomi membuat banyak orang mencari jalan pintas, mengira judi online bisa memberi keuntungan cepat, tanpa sadar justru menggali kerugian jangka panjang. Disinilah peran Kejaksaan Republik Indonesia menjadi sangat penting. Kejaksaan Republik Indonesia hadir bukan hanya untuk menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga untuk membina, melindungi, dan menjaga moral bangsa. Kejaksaan berperan aktif untuk mencegah dan mengurangi adanya judi online melalui program Jaksa Masuk Sekolah, membangun kesadaran digital dan memperkuat wawasan kebangsaan. Menegakkan hukum berbasis hati nurani, Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya bicara pasal dan hukum, tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pemerintah untuk mengurangi judi online sebenarnya tidak main-main. Sejak tahun 2018 hingga September 2023, Kominfo telah menghapus lebih dari 932.106 konten judi online yang tersebar di berbagai platform digital. Tidak hanya itu, dalam kurun Januari 2022 sampai September 2023, pemerintah juga memblokir 9.052 situs dan rekening bank yang terlibat dalam aktivitas perjudian digital, atau biasa disebut dengan judi online. Namun, fakta ini justru menunjukkan betapa masif dan cepatnya jaringan judi online beregenerasi.
Setiap kali satu situs ditutup, puluhan lainnya muncul kembali. Inilah tantangan besar yang masih harus kita hadapi dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap aman. Kejaksaan Republik Indonesia akan terus berdiri di garda terdepan dalam memerangi kejahatan, menegakkan hukum dengan tegas, dan menjaga agar semangat kebangsaan tetap hidup di tengah derasnya arus globalisasi. Melalui bidang tindak pidana umum, Kejaksaan berkomitmen untuk menindak para pelaku penyebaran, pengelola, dan jaringan judi online yang merusak seni moral dan ekonomi masyarakat. Setiap perkara akan diproses dengan profesional, transparan, dan berlandaskan kepentingan keadilan publik. Mari kita bersama-sama menolak judi online, menolak jalan pintas, dan kembali pada semangat perjuangan sejati. Karena nasionalisme bukan sekedar kata, ia adalah tanggung jawab bersama dari masyarakat, pemerintah, hingga para penegak hukum yang menjaga negeri ini tetap tegak. Berjuanglah, bukan bertarung. Bangsa berjuang, bukan bangsa penjudi.